saya hormati dan kami kasihi Bapak Wakil Presiden Otoritas Urusan Sosial WOA, Bapak Maksimiano Nano bersama dengan rombongan yang saya hormati dan saya kasihi, Bapak Wakil Bupati Timur Tengah Utara yang saya hormati dan saya kasihi, Bapak Kepala Kantor Penghubung KBRI Dili di Oikusi, Bapak Bonifasius Agung Nugroho, Bapak Kepala Dinas yang hadir pada kesempatan ini, singkatnya semua kita yang saya hormati dan saya kasihi. Pertama-tama, mari kita mengajarkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sore hari yang sangat bermartabat ini, kami dikunjungi oleh sekelompok rombongan dari satu negara tetangga yang merupakan keluarga kami juga. Untuk itu, selamat datang Bapak Wakil Presiden bersama rombongan. Ini menjadi satu kehormatan bagi kami dan kembali kami merasa ikatan kekeluargaan ini semakin terasa dengan kehadiran Bapak-Bapak pada kesempatan ini. Bapak Wakil Presiden bersama rombongan yang saya hormati, Bapak Wakil dan Bapak Kepala Penghubung KBRI. Dekranasda ini adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Jadi melalui Dekranasda ini, Bapak, sedikit kami memberikan gambaran. Di sini berbagai kerajinan-kerajinan daerah menjadi tempat di mana kami kemudian menjadi menerima semua bahan-bahan lokal, pengrajin tangan, baik itu penenun dan lain sebagainya, di mana Dekranasda menerima mengumpulkan semua itu dari semua para penenun, semua para pengrajin lokal, yang kemudian melalui organisasi Dekranasda ini kami membantu masyarakat untuk bisa juga memasarkannya. Banyak kerajinan-kerajinan lokal yang sudah dilaksanakan, bahkan dari dulu itu sudah ada, khususnya di Timur Tengah Utara, baik itu tenunan kopi yang hasilnya langsung dari daerah kami sendiri. Ada beberapa macam kopi yang sudah, bahkan itu sudah kopi apa lagi itu namanya? Ya, wave maple. Ini menunjukkan karena saya ini belum begitu fasih untuk ngomong bahasa di sini ya Pak ya. Wave maple. Ya, jadi ada beberapa kopi yang menjadi pendamping kami juga, dan mereka ini semua ini menjadi kami Dekranasda mendampingi mereka, Bapak, mereka sebagai pelaku ya, dan kemudian kami sendiri membantu memfasilitasi mereka seperti penenun, melalui KM itu kami membeli mereka benang dan lain sebagainya, apa yang menjadi kebutuhan mereka modal, dan kemudian mereka sebagai pelaku setelah jadi hasil itu pun kami bantu untuk memasarkan. Ada juga para petani atau para penenun ini mereka memasarkan sendiri bisa, tetapi Dekranasda senantiasa memberikan kesempatan mereka, kami bantu memfasilitasi dengan memasarkan hasil-hasil lokal dari para masyarakat di sini. Itu mungkin sedikit gambaran tentang kegiatan dari Dekranasda, dan kami mohon maaf tempat kami ini mungkin sangat sederhana dan kemudian belum sempurna karena memang galeri Dekranasda ini kami sedang renovasi, Bapak. Tetapi sekalipun galeri ini baru ya, dan bahkan mungkin bulan depan baru kami resmikan, tetapi kami sudah tetap menjalin hubungan selama ini dengan para penenun, mereka kelompok yang menjadi binaan kami, sehingga
selama ini tetap mereka kami dampingi apa yang menjadi kebutuhan mereka, lebih-lebih tentang permasalahan ini bukan saja penjualan di daerah, tetapi juga keluar. Bahkan kemarin juga kami sempat membawa ke Ekusi, dan puji Tuhan lagunya banyak ini Bapak Wakil Presiden. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Wakil Presiden bersama rombongan, kami percaya yang di luar itu nanti terbawa semua ke Ekusi. Ya. Karena apa yang dipakai oleh saudara kami dari negara tetangga, khususnya di Ekusi, itu adalah sama dengan kami. Kita ini saudara, hanya karena politik atau apapun namanya yang membuat kita sudah beda negara, tetapi kita adalah satu saudara semuanya. Mungkin ini sedikit perkenalan kami, dan pada kesempatan ini juga permohonan maaf kami kepada Bapak Wakil Presiden bersama rombongan karena Ketua Dekranasda Ibu Elvira hari ini tidak bisa hadir. Beberapa hari yang lalu sedang tugas di luar kota dan sekarang dalam perjalanan. Tetapi beliau mengikuti. Jadi lewat ini sekarang ada sambil ini nih, siaran langsung beliau mengikuti untuk menerima juga kehadiran Bapak mereka. Untuk itu kami mohon maaf apabila pada kesempatan yang sangat berahmat ini Ketua bersama beberapa pengurus ini yang dapat kami sampaikan, dan mungkin kalau ada sedikit dialog dan lain sebagainya kami memberi kesempatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tentang dekranasda Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang menggerakkan, yang tadi kita sampaikan, menggerakkan UMKM, tapi juga dibanding merubah kerajinan yang dibuat oleh masyarakat di Timur Tengah. Itu hampir setiap kabupaten di Indonesia ada yang seperti ini, sehingga banyak hal yang berhubungan dengan kerajinan rakyat dapat dibimbing, dan kemudian hasilnya juga dapat tersalurkan, baik tersalurkan secara internal di antara kita dalam daerah, tetapi juga sekarang karena ada medsos bisa juga secara online, ya, bisa dilakukan dengan daerah-daerah lain, bahkan negara-negara lain yang mulai bisa dan banyak yang tadi disebutkan, kerajinan banyak yang disebut. Kerajinan yang pertama itu menenun mulai dari selendang sampai dengan kain sarung yang bisa dibuat baju, bisa dibuat sarung, bisa dibuat tas, bisa dibuat sepatu, bisa dibuat anting-anting, bisa dibuat dasi, bisa dibuat gelang, bisa dibuat ikat rambut, pokoknya semua yang dibuat dari kain. Nah, ini Ketua Kadis Perindah ketawa karena saya omong seolah-olah saya kepala dinas. Jadi ini yang dibuat. Lalu kemudian selain tenun menenun, ada juga kerajinan-kerajinan yang lain. Tadi di Ibu singgung itu kopi. Nah, itu artinya hasil produk rakyat seperti kopi, mulai dari tanam sampai pengolahan menjadi kopi yang siap saji. Lalu kemudian yang kedua juga tanaman-tanaman yang lain tadi disebut serai. Ada minyak serai yang juga kemudian bisa dibuat face care. Lalu kemudian ada jahe, mulai dari jahe sampai tepung jahe dan akhirnya minuman jahe. Lalu nanti ada STMG, STMG itu susu telur madu jahe, itu namanya STMG. Nah, itu kita harus minum dari pagi sampai sore, kita mata tetap terang. Lalu kemudian ada juga kunyit. Nah, kunyit juga dibuat itu. Jadi selain untuk minuman kesegaran juga bisa untuk kesehatan. Nah, ada kunyit dibeda-bedakan antara kunyit putih dan kunyit yang kuning yang biasa, yang juga sudah ditepungkan dan juga siap minum. Lalu susu, jahe, kunyit, lalu temulawak kan. Daun-daun juga banyak yang sudah dikeringkan dan dijadikan teh dan lain sebagainya. Seperti
buah ini rosella, lalu ada teh rosella, biasanya buat rentasa. Nah, di pasar itu banyak itu. Itu kan juga dibuat dalam bentuk teh. Jadi di sini ada kerajinan itu. Lalu selain itu kelor, alfo, nanti ada susu kelor, ada puding kelor, ada sabun kelor, ada teh kelor, ada pokoknya kelor. Lalu yang menarik juga anyaman, ada ini dulang, ada tenasak, ada oko, ada kabi, ada puni, ada tupa, ada pesek. Itu semua kan anyaman. Ada huma-huma. Yang sekarang menarik itu sementara ibu-ibu Dekranasda ini rancang untuk ini kan sudah ada tempat tisu juga dari yang seperti itu. Tapi mereka merancang kalau nanti kita buat pengepakan, misalnya kita jual beras atau jual gula atau jual macam keripik itu tidak lagi pakai plastik tapi pakai anyaman. Nah, dan kita hanya buat dos macam ini lalu kita pak lalu bisa dijual ke mana-mana. Itu juga salah satu model kerajinan. Lalu satu lagi juga keramik, tanah liat lalu dibuat keramik. Ada keramik, ada periuk. Maka tadi berjelaskan, tapi dari sini saya mau menyampaikan mungkin ada yang mau ditanyakan untuk dijelaskan lebih jauh, atau ada yang mau diseringkan. Misalnya kami di Wekusi itu ada teh dari pohon ara misalnya. Nah, itu juga saya sudah minum itu. Nah, itu juga kan kerajinan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dari Bapak Ibu dan karena saya ini sedang mohon suara aslinya kurang baik, tapi ya ini saya tanyakan begini Pak, mungkin dengan Ibu, karena kita di Wekusi kita juga ada istilahnya sentro surutais, kita bisa sebut pusat untuk surutais. Di situ pusat juga kita selalu membawahi ada sekitar untuk sementara 50 grup untuk tenuntais grup, jadi setiap dari semua hampir semua suku desa di Wekusi di bawah anyaman dengan yang lain juga termasuk poetry. Poetry itu apa namanya? Terlihat ya, yang keramik seperti keramik yang model begitu. Jadi kita juga ada semacam begitu. Cuman ya seperti tadi saya dengar Dekranasda mungkin ini ide bagus untuk kami supaya bisa sepulang kami dari sini kita juga bisa membuat ide ini supaya bisa jadikan terapkan di Raiwa, supaya gimana kita istilahnya bukan hanya center untuk tenunan per se, tapi kita juga bisa untuk seperti tadi penjelasan bisa merangkum semua pengrajin yang ada di daerah kita untuk satu tadi pusat inilah yang akan seperti mempromosikan sekaligus menjadi marketing dan promosi untuk hal-hal yang begini. Jadi saya tadi dengar penjelasan dari Bapak dengan Ibu inspirasi betul. Saya termasuk saya kebetulan menangani pariwisata di Raiwa sih umumnya, dan hal-hal termasuk tenun di bawah supervision kami juga. Jadi ini salah satu inspirasi bagi kami juga untuk sebagai bekal bagi kami sepulang nanti kami bisa sebentar mungkin kami juga ingin melihat hasil-hasil ini supaya jadi rentaka lagi untuk bekal bagi kami. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Sangat senang sekali karena Ibu sama Pak Wakil tadi menjelaskan
ya semacam tumbuh-tumbuhan yang ada itu sangat bermanfaat, tetapi kami di Ekusi khususnya di Partai Hulu, ya di bagian Hulu, tumbuhan-tumbuhan yang tadi Bapak sebutkan itu kami sangat ya berterima kasih karena itu sebetulnya bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi penggunaannya itu yang mungkin melalui pertemuan kita seperti ini, mudah-mudahan kami ini bisa artinya mendekati pengolahannya, sehingga kami kalau pulang bisa membawa pulang informasi bahwa tumbuhan semacam ini manfaatnya itu sebetulnya begini. Ini yang melalui mungkin pertemuan kami 1-2 hari di sini kita bisa terjun langsung, sehingga ya artinya membawa pulang sesuatu yang beruntung, bermanfaat bagi masyarakat kami. Ya seperti tadi bilang kunyit, terong, itu kalau di sana itu sepertinya terbuang-buang, ya, tetapi belum bermanfaat. Yang kunjungan seperti ini ya pengolahannya itu yang belum. Tapi ya kami sangat bersyukur kalau bisa besok atau lusa kita bisa terjun langsung melihat pengolahannya bagaimana. Ya sudah artinya 1-2 jam, yang penting kita bisa petik bawah di sana itu pengolahannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Masih ada lagi satu lagi. Baik, yang jelaskan Ibu nanti ditambahkan oleh ibu-ibu di luar dan juga Pak Kepala. Kita masih mau lanjut ke insan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ternyata kehadiran Bapak di sini tadi bahwa ini menjadi support ya Bapak ya, support untuk pulang bisa juga memotivasi untuk kembali ke Ekusi juga bisa buat seperti yang kami lakukan saat ini. Dan tentunya juga sebaliknya, walaupun kemarin kami secara resmi kami datang baru 1 kali di hari ulang tahun pas ulang tahun Ekusi, tetapi saya rasa bahwa banyak hal juga yang dapat kami jadikan itu untuk kami bawa pulang ke sini ya di Ekusi, dan mungkin ini juga bisa berkelanjut ke depan. Apa kira-kira nanti kita mungkin ini Bapak kebetulan juga Bapak Boni ada di sini, mungkin sekali waktu juga kami di Kranasda bisa berkunjung juga ke sana, bisa melihat, sehingga kita saling ini apa yang bisa masing-masing dengan ilmu yang ada di daerahnya masing-masing itu tentu akan bermanfaat untuk daerah kita. Dan juga tadi yang seperti Bapak sampaikan, yang kedua bahwa kesempatan yang ada ini benar, jadi jangan sampai hanya melihat hasil jadinya, tetapi juga bagaimana prosesnya. Ya, nanti kita melihat dengan jadwal Bapak Wakil bagaimana bersama rombongan. Kalau tidak salah juga rencana nanti akan kembali lagi sini tanggal 11 yang rombongan berikutnya, rombongan yang dari atau ini sudah sekaligus ya. Oh ini ada perubahan jadwal ya. Yang tadinya rencana kan satu kelompok B kan akan kesini lagi tanggal 11, tidak, sudah langsung. Oh baik, ya. Sehingga kami menyesuaikan bagaimana jadwal yang sudah Bapak mereka ini siapkan, dan karena ada beberapa tempat yang akan masih berkelanjut ya. Mudah-mudahan itu di situ kesempatan itu bisa juga Bapak mereka melihat secara langsung. Terima kasih. Saya kemarin kebetulan dengan penanggung jawab Ayaman itu pergi ke sini. Permintaan dia ketika saya bertemu dengan dia, saya tanya, ini sendiri pelajaran sama-sama apa yang kamu dapat dengan begini. Kita di sini bisa bikin kita bisa bikin tayangan sedikit, cuma kelebihan di satu mereka bisa bikin seperti tadi jelas bisa segala macam jenis kan, terkait bisa bikin anting, bisa bikin
sekarang ketika sementara kita bagaimana kita kerjasamanya di bidang expert, bagaimana kalau bisa kalau kita kerjasama teknik dari sini saya pusing ngajarin bagaimana teknik dan pembuatannya gitu. Kalau dan bisa dikoreksi sumber dari Ya, baik, iya. Pada kesempatan ini nanti Bapak mungkin bisa lihat di depan. Di depan itu ada para penenun yang sedang menenun juga. Mungkin itu juga bisa dilihat. Tetapi kalau untuk langsung mempraktekkan ini juga karena kami tadi sudah memang dari pagi sudah menunggu. Tentu juga saya kurang tahu waktu Bapak mereka untuk selanjutnya dari sini kemana. Tetapi bisa. Jadi kita mungkin bisa dengan satu kerjasama sehingga tadi dari satu tenun, satu kain, satu lembar kain bisa buat macam-macam. Bahkan bukan hanya saja selendang, tetapi juga aksesoris, gelang dan lain sebagainya, bando dan semuanya banyak yang bisa dilakukan dari satu bahan. Satu bahan bisa dilakukan. Saya rasa bisa ke depan kita bisa ada satu kerjasama yang baik ini. Nanti mungkin Bapak sekaligus bisa melihat langsung dan juga hasil-hasil yang sudah ada. Hasil-hasil yang sudah ada juga bisa langsung lihat di sana. Terima kasih. Kalau jahit baju kan ada sisa-sisanya. Sisanya itu yang digunting untuk dijahit jadi anting, digunting jadi ikat rambut, digunting jadi kalung, dompet, tas, bahkan sepatu juga bisa. Jadi itu yang itu sehingga hampir seluruh bagian dari kain yang ditenun setengah mati itu bisa tidak terbuang dan bisa dimanfaatkan semua. Yang kedua tadi misalnya tentang di sini ada reklamasa, di sana ada sentrum. Di sana itu mungkin itu yang perlu dikembangkan fungsinya sehingga tidak hanya untuk pusat menenun sentro tenun itu sentro tapi pusat kerajinan namanya itu kan bisa menjadi sehingga bukan hanya tenun tapi juga ada anyaman, ada keras, semua ada pada itu tinggal nanti pengembangan organisasinya. Sedangkan yang ketiga yang berhubungan dengan keterampilan memang ini harus tidak bisa kita selesaikan dengan diskusi, harus dengan pelatihan sehingga nanti ini tinggal nanti dikoordinasikan bersama dari seperti tadi disampaikan. Kalau dibutuhkan misalnya 1-2 ibu dekranasa nanti lewat kepala Pak Boni sebagai kepala kantor perhubungan di sana mungkin diminta 2-3 orang 1-2-3 hari di sana lalu melatih ibu-ibu untuk bagaimana memanfaatkan yang kecil-kecil itu untuk menjahit. Itu akan lebih mudah dan dari segi bisa dia lebih murah juga ya, daripada misalnya rame-rame datang belajar di sini itu kan biayanya lebih besar. Tapi kalau dari sini yang pergi 1-2 orang kan lebih murah. Kita sering juga biasanya macam kita di sini butuh hal-hal yang baru yang kita tidak tahu yang dari jauh kita datangkan. Itu misalnya sering dibuat itu mebeler dari bambu. Kita orang-orang kita kan ikat bambu ini kan tidak terlalu bagus, terlepas. Kalau orang Jawa yang ikat ini Pak Boni Al di sini itu terus ikat pakai apa bambu itu tidak pernah terlepas. Karena ada teknik-tekniknya yang harus dipelajari. Saya kira begitu. Pak Maksi, silahkan pas.